adik-adik, hari ini kita bersyukur ya kalau kita masih bisa berkumpul walaupun hanya sebatas secara online dan kira-kira mungkin sudah hampir 1 tahun ya kita beribadah secara online. Tapi langsung bersyukur karena masih ada anak-anak sekolah minggu GKI Bungur, Pos Jemaat Alam Sutra, dan juga Saint John yang masih mau setia untuk datang kepada Tuhan. Yuk adik-adik, hari ini Lause akan ajak kita untuk mengingat bahwa Allah, Tuhan, adalah Allah yang mempunyai alam semesta ini. Dan Ia adalah pencipta segalanya. Yuk kita nyanyikan Semesta Bernyanyi. Masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kalau kami pada hari ini masih bisa datang, walaupun secara online, tapi kami bisa beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin kami di dalam ibadah ini, agar kami dapat mendengarkan Lause yang bercerita, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, melakukan firman Tuhan tersebut, dan biarlah hidup kami penuh dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk bisa setia setiap hari Minggu untuk datang kepadamu dan beribadah kepadamu, dan bukan hanya di hari Minggu saja Tuhan, tapi kami mau memuji-Mu di setiap hari yang kami jalani. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Nah adik-adik, kita percaya ya kalau Tuhan kita itu selalu ada di tengah-tengah kita. Dan Dia adalah Tuhan yang besar yang bisa mengalahkan apapun yang ada di dunia ini. Dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Yuk, Lause mau ajak kita untuk nyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Besar
tengah-tengah kita, maka dari itu kita harus berani untuk melawan apa yang Tuhan benci yang ada di dunia ini. Yuk kita nyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah mendengar cerita dalam CCMA mengenai cara Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya mengenai doa Bapa Kami. Di dalam doa Bapa Kami tersebut ada kata-kata yang mengatakan, jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebenarnya siapa yang jahat? Iblis atau setan? Mengapa di dalam doa Bapa Kami kita perlu dilepaskan daripada yang jahat? Karena yang jahat itu lebih kuat daripada kita dan dia bermaksud untuk menghancurkan kita. Hari ini kita mau belajar dan mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang mutlak atas kuasa gelap, kuasa jahat atas iblis. Dia datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis ataupun setan. Pagi hari ini kita akan bercerita bagaimana Tuhan Yesus pergi ke suatu daerah bersama murid-muridnya. Murid-muridnya Yesus di saat itu senang karena terhindar dari kerumunan orang-orang banyak. Tuhan Yesus akan melakukan perjalanan bersama murid-muridnya ke provinsi lain, di provinsi yang disebut Dekapolis di sebelah timur Laut Galilea. Mengapa Tuhan Yesus ingin pergi ke sana? Di sana banyak orang-orang kafir yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka pergi ke sana dengan menggunakan perahu bersama Tuhan Yesus. Sesampai di perahu, Tuhan Yesus berbaring dan duduk untuk tidur di buritan. Murid-murid Tuhan Yesus menaikkan layar dan memanfaatkan arah angin untuk melayar. Mereka tiba di tengah danau. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terdapat awan gelap mulai berkumpul. Murid-murid menatap langit yang semakin gelap dan menjadi takut. Mereka tahu arti daripada awan gelap itu, sehingga yang membuat menjadi angin kencang menerpa dan badai. Angin dan badai menerpa layar sehingga perahu terombang-ambing. Murid-murid Yesus apa yang bisa dilakukan? Mereka mencoba untuk mendayung secara perlahan, tetapi apa yang terjadi? Karena air semakin tinggi, gelombang laut menjadi semakin tinggi, air masuk ke dalam perahu. Mereka berpikir mereka tidak bisa sampai ke tepi pantai. Apa yang mereka lakukan? Yang ada dalam benak mereka dan pikiran mereka, mereka takut dan gemetaran. Mereka ingat kepada Tuhan Yesus dan mereka membangunkan Yesus. Apa yang dilakukan dengan Yesus? Yesus kemudian berdiri dengan tenang dan dia berkata
bersuara penuh kuasa kepada angin dan laut, diam. Dan apa yang terjadi? Badai berhenti menderu dan ombak menjadi tenang. Di sini kita lihat kuasa Tuhan Yesus yang menciptakan dunia berserta isinya, berserta segenap alam. Allah mengenal suaranya dan menjadi tenang kembali. Dan Yesus kemudian bisa istirahat dan duduk kembali. Kita lihat dengan situasi seperti ini, Tuhan Yesus berkuasa atas segala keadaan apapun. Murid-muridnya menjadi takjub. Kemudian mereka sampai di Gerasa. Mereka mendaiki bukit dan menuju kota Gerasa. Waktu mereka sampai di kota Gerasa, mereka dihampiri oleh seorang laki-laki. Bagaimana bentuk dan rupa seorang laki-laki tersebut? Ternyata laki-laki tersebut dalam keadaan terpasung dan tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Apa yang terjadi dengan orang tersebut? Orang tersebut kemasukan roh jahat. Warga desa di sana sudah mengikat dia dengan rantai, tetapi orang tersebut lebih kuat karena dirasuki dengan roh jahat. Dia bisa membuka rantai tersebut dan dia suka menyakiti diri dia sendiri dengan batu, dengan apapun. Akhirnya warga desa tidak bisa dapat berbuat apa-apa dan orang yang kerasukan roh jahat ini tinggal di perkuburan. Dia sering menyakiti diri sendiri sampai dia berdarah. Pada waktu orang kerasukan roh jahat itu menghampiri Tuhan Yesus, apa yang dilakukan? Roh jahat itu mengenal Tuhan Yesus. Dan waktu dia melihat Tuhan Yesus, dia berlari dan dia mendapatkan Yesus. Kemudian dia menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Yesus tahu Yesus tidak berhadapan dengan satu orang saja atau satu roh jahat. Tetapi Yesus pada saat itu berhadapan lebih daripada sepasukan setan. Seperti istilah pasukan besar yang terdiri dari kurang lebih dari 6.000 prajurit. Roh jahat itu memohon kepada Yesus untuk jangan mengusir dan menyakiti dia. Dia meminta izin kepada Tuhan untuk masuk ke dalam tubuh babi-babi yang ada di bukit itu yang sedang mencari makanan. Dia tahu Tuhan Yesus itu berkuasa atas segala apapun yang ada di dunia ini. Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkan kami memasukinya. Tuhan Yesus mengabulkan permohonan mereka dan kemudian keluar roh jahat itu dan memasuki babi-babinya, kurang lebih berjumlah 2.000 ekor. Kemudian babi-babi tersebut terjun ke danau dan mati lemas. Akhirnya orang yang kerasukan roh jahat tersebut terlepas daripada roh jahat tersebut dan dia menjadi orang yang kembali normal. Dia berpakaian yang rapi, kemudian dia menemui Tuhan Yesus. Dia berkata, dia ingin mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang tersebut yang sudah sembuh? Pulanglah engkau kepada keluargamu dan beritakan betapa perbuatan yang ajaib yang telah kamu ketahui, yang kamu lihat dan yang kau alami, yang dilakukan oleh Yesus. Warga-warga desa di sana,
meminta Tuhan Yesus untuk pergi dari kota Gerasa. Mengapa? Karena mereka merasa kerugian atas ternak mereka yang sudah hilang atau meninggal. Nah, anak-anak sekalian, sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan, sebagai anak Tuhan, kita sama seperti orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Kita juga sering banget melakukan dosa dan membuat Yesus menjadi sedih. Kabar baiknya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, karena walaupun kita sering melakukan dosa, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, menyelamatkan anak-anak. Sampai detik ini pun Yesus tetap mengasihi kita. Sebagai anak Tuhan dan anak yang sudah diselamatkan Yesus, kita harus selalu percaya bahwa Yesus berkuasa atas apapun yang terjadi di dunia ini. Jadi, anak-anak sekalian, kita harus memberitakan kabar baik, kabar sukacita ini kepada papa, mama, nenek, engkau, mbak di rumah, bahwa kita percaya dan yakin Tuhan Yesus berkuasa atas apapun di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat hari ini yang telah Kau berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mau memberikan kami kekuatan kalau kami pada saat ini sudah dipelihara dan diselamatkan oleh Tuhan, karena kasih kami yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami selalu menjaga iman kami, tingkah laku kami, dan kami tetap selalu setia Tuhan mengikuti sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama terus kami ucap syukur kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Lause Risa. Lause mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap hormat bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja GKI Bungur yang sudah tertera di layar, atau dapat juga ditransfer melalui scan QR Code yang ada di layar. Yuk, langsung ajak kita untuk bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan pujian Aku Istimewa.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan sepanjang hidup kami. Tuhan, ini adalah sebagian berkat yang kami kembalikan kepadamu Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Biarlah uang ini dapat digunakan dengan baik oleh gereja, dan biarlah kerajaan-Mu semakin luas di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang istimewa, kita mau jadi anak-anak terang di dunia ini. Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan dan kita berbeda dari orang-orang lain. Maka dari itu kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam, dan kita harus memberitakan firman Tuhan. Setelah kita diselamatkan, kita harus ajak teman-teman kita untuk juga kenal dengan Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu Aku Anak Terang. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas ibadah yang dapat kami ikuti pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk terus ingat akan firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah firman itu bisa mengubahkan kami ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Ya Tuhan, tolong kami di dalam seminggu ke depan, agar Engkau yang pimpin hidup kami, agar hidup kami bisa memuliakan-Mu dan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.